wabarakatuh. Bersama saya Kak Doni. Kita di sini akan membahas pembelajaran tentang listrik statis. Sebelum belajar biar semangat, marilah kita bersama Bimbel Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, materi kita hari ini tentang listrik statis ya, dimana statis itu adalah tetap atau diam, tidak bergerak ya. Jadi listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik yang tetap atau diam. Nah, untuk yang pertama, coba kita ketahui dulu apa itu muatan listrik. Muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif ya. Di mana muatan positif itu disebut proton dan muatan negatif itu disebut elektron. Nah, tapi jika di satu atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, itu disebut neutron. Ini saya ulangi, jika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya, nah, untuk cara membuat benda bermuatan listrik itu, membuat benda bermuatan listrik statis itu cukup dengan digosok saja. Nah, kalau kalian pernah main-main sewaktu kecil menggosokkan plastik ke kepala atau ke rambut, maka ketika kita letakkan partikel kertas, itu plastiknya akan menarik kertas tersebut ya. Sebagai contoh di sini akan saya gambar. Ini kita anggap penggaris plastik. Nah, di sini kita sediakan potongan-potongan kertas kecil ya. Ini potongan kertas kecil. Nah, sebelumnya langkah pertama itu ini anggap saja ya, kepala penggaris plastik itu digosokkan ke kepala kita. Selanjutnya kita letakkan penggarisnya di keadaan 1, ini keadaan 2. Maka potongan kertas kecil akan ditarik atau naik ke penggaris itu sendiri. Begitulah kira-kira. Jadi listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik yang tetap atau diam. Muatan listrik itu sendiri ada dua, yaitu bermuatan listrik positif atau proton, yang kedua bermuatan listrik negatif atau elektron, dan disebut keadaan netral atau neutron jika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron ya. Nah, dalam muatan listrik ini berlaku juga hukum Coulomb.
di mana penemunya ini si kolom ya. Di situ berlaku rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi ini rumus untuk menghitung gaya di antara dua muatan listrik ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R2, atau supaya enak ngafalnya gini aja, F sama dengan kakiku kena jari-jari. Nah, jadi kita sudah hafal ya, kakiku kena jari-jari. Di mana itu F sama dengan gaya, satuannya Newton. K ini tetapan ya, tetapan untuk muatan listrik. Tetapan nilainya 9,9 kali 10 pangkat 9 Newton meter. Q1, Q itu muatan listrik, karena Q1 anggaplah itu muatan yang pertama ya. Q2 itu muatan listrik yang kedua. Ini satuannya kolom, ini juga kolom, dan R itu adalah jarak antar muatan, di mana satuannya itu adalah meter. Muatan listrik ini juga memiliki sifat ya, karena tadi muatannya terdiri dari proton dan elektron, maka jika dia sejenis atau di sini kita contohkan proton dan proton atau elektron dan elektron, ini sifatnya akan tolak menolak ya, akan tolak menolak. Tapi kalau tak sejenis, di mana contohnya proton dan elektron atau elektron dan proton ya, maka ini dia akan tarik menarik. Jadi hukum muatan listrik itu antara lain kurang lebih sama seperti magnet. Kalau magnet dia kutub utara dan selatan saling tarik menarik. Tapi jika utara dan utara tolak menolak, sejenis tolak menolak dan tak sejenis akan tarik menarik. Nah, untuk yang kejadian ini tadi, kenapa penggaris bisa menarik potongan-potongan kertas kecil yang ada pada wadah ini? Karena penggaris tadi menarik elektron yang ada pada potongan pada kepala kita tadi. Nih, penggaris menarik elektron atau muatan-muatan listrik yang ada di kepala kita tadi, sehingga penggarisnya bermuatan listrik. Begitu juga sebaliknya, kepala melepaskan elektron ke penggaris, sehingga penggarisnya itu bermuatan listrik, sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas kecil yang sudah kita siapkan. Agar lebih pahamnya, mari kita bahas soalnya. Oke, coba kita lihat SP1-nya. Di sini ada pertanyaan, setelah digosok berulang, penggaris dapat menarik serpihan kertas kecil seperti pada gambar. Hal ini membuktikan penggaris itu bermuatan. Perlu kita ketahui, sebelum dilakukan percobaan, masing-masing benda ini dalam keadaan netral, tidak bermuatan, di mana penggarisnya itu netral dan kain bol itu juga netral. Netral berarti tadi jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Nah, ketika digosokkan,
maka di situ ada perpindahan muatan listrik. Siapa yang berpindah? Yaitu elektron ya. Ini gambar 1 ketika penggaris itu digosok dengan kain wol. Nah, ketika setelah digosok, penggaris diarahkan ke potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil akan bergerak naik turun ke arah penggaris itu sendiri. Nah, katanya hal ini membuktikan penggaris itu bermuatan, sehingga penggarisnya menjadi muatannya apa? Kita analisa satu-satu. A. Jadi positif karena melepas elektron. Elektron ini negatif, bukan positif. Jadi A itu salah ya. Kalau yang B, penggaris bermuatan positif karena jumlah proton bertambah. Salah ya, karena yang berpindah itu elektron. Maka option B salah. Coba yang D ya. Dia penggarisnya bermuatan negatif karena jumlah elektron berkurang. Seharusnya jumlah elektronnya bertambah ya, bukan berkurang dari penggaris itu. Maka ini salah. Jadi jawabannya itu adalah option C. Penggaris menjadi bermuatan negatif karena dia telah menerima beberapa elektron dari kain wol. Karena kain wol itu melepaskan elektron ke penggaris. Oke, kita lihat SP selanjutnya. Di sini saya ambil SP3, katanya sebuah mistar digosok dengan rambut menjadi bermuatan listrik sehingga dapat menarik potongan kertas. Hal ini disebabkan perpindahan. Nah, jadi kita lihat siapa yang berpindah ya. Tadi ceritanya ini ada mistar digosok ke rambut seperti yang saya contohin tadi. Nah, katanya potongan kertasnya naik. Hal ini disebabkan perpindahan apa yang terjadi? Coba kita lihat option A. Elektron dari mistar pindah ke rambut. Bukan elektron dari mistar ya yang pindah. Berarti A itu salah. Untuk option B, elektron dari rambut pindah ke mistar. Ya, ini yang betul. Jadi elektron dari rambut itu tadilah yang kita gosok, dia yang pindah ke mistar sehingga mistar itu menjadi bermuatan listrik. Untuk yang C, proton dari mistar pindah ke rambut. Protonnya tidak berpindah ya, maka proton ini salah. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekianlah pembahasan kita hari ini dengan materi listrik statis. Semoga adik-adik dapat belajar dengan baik dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ingin bertanya atau kurang paham, silakan berdiskusi di grup yang sudah disediakan. Oke, bersama bimbingan Master Ilmi, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.